Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Sekarang tanggal 20 Januari 2025. Jadi sekarang saya refresh lagi, kita bahas lagi kebutuhan printer yang cocok buat di rumah tapi untuk bisnis. Karena kita tahu sekarang banyak orang yang punya bisnis atau usaha cetak atau bisnis apapun itu di rumah. Jadi bisa dikerjakan di rumah, pengen punya satu printer yang bisa mendukung produktivitas dari semua apa yang ada atau yang dikerjakan di rumah. Jadi kita harus cari nih printer kantor rumah yang ideal dan juga budgetnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Kalau sekarang beli printer itu nggak usah yang mahal-mahal karena sekarang harga printer itu semakin terjangkau dan fiturnya atau spesifikasinya itu makin canggih. Jadi buat teman-teman, kalau saya mau kasih rekomendasi, nggak perlu beli yang mahal. Saya kasih tahu kira-kira kebutuhan kalian seperti apa, nanti tinggal kalian bandingkan aja ya. Nah sekarang tantangannya atau challenge-nya untuk punya printer di rumah atau printer small office atau printer kantor kecil, kita harus pilih printer yang sesuai budget dan bisa punya dua fungsi. Ya, satu, dia udah pasti bisa jadi printer kantoran dan juga bisa jadi printer rumahan. Artinya printer ini bisa dipakai untuk kerjaan office, cetak-cetak dokumen, surat teks dan lain-lain, dan juga bisa dipakai untuk aktivitas atau kreativitas. Jadi kita mau bikin misalnya kita mau bikin marketing activity, mau bikin brosur, mau cetak stiker, label atau apapun, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan dan juga mengoptimalkan kinerja dari si printer untuk mendukung pekerjaan kita di kantor maupun di rumah. Dan yang pasti, ini udah pasti banget, udah pasti itu printer harus biaya operasionalnya sangat-sangat murah. Kalau perlu nggak ada biaya operasional ya. Biaya operasional itu artinya nggak perlu yang namanya service, ganti spare part. Karena apa? Kita mau beli printer yang bisa dipakai untuk jangka panjang. Kedua, harga tintanya juga harus murah. Jadi biaya cetaknya semakin murah dan juga listriknya itu sangat-sangat irit. Nah ini yang nanti akan saya bahas. Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti kita mau kasih informasi supaya kalian itu pasti beruntung. Bukannya mahal di biaya pencetakan atau biaya operasional. Oke, sekarang kita lanjut. Tantangannya atau challenge-nya seperti apa untuk punya satu printer yang bisa dipakai untuk home office. Artinya printer untuk kantor dan di rumah. Nah, ini yang sekarang saya harus kasih tahu teman-teman. Pasti kalian setuju dengan apa yang saya coba jabarkan di sini, yaitu satu, budget ya, dan juga kualitas. Kita perlu printer yang nggak mahal, tapi fiturnya itu lengkap dan juga kualitasnya bagus. Dan kemudian kita juga perlu faktor yang perlu diperhatikan adalah printer ini bisa bekerja maksimal minimal selama masa garansi yang diberikan. Yaitu misalnya printer ini memberikan garansi 2 tahun atau 30.000 cetak. Nah, printer ini selama masa garansi itu dia harus bisa bekerja secara optimal. Artinya printer ini bisa mendukung semua kinerja hasil yang dibutuhkan oleh pencetakan yang kita butuhkan. Jadi kualitas cetaknya bagus, tidak luntur, biaya operasionalnya murah, dan juga dia awet karena semuanya di cover garansi. Jadi kalian nggak perlu lagi yang namanya mikirin atau bayar biaya servis atau pergantian spare part karena garansinya itu onsite ya. Onsite itu artinya teknisinya bisa datang ke rumah atau ke kantor, jadi kita nggak perlu repot bolak-balik, semua dikerjakan di rumah dan itu di cover selama 2 tahun atau 30.000 cetak. Kemudian kualitas cetak udah pasti bagus karena kita menggunakan tinta original. Jadi printer yang saya rekomendasi ini adalah printer SmartTank ya. Saat ini untuk printer yang digunakan di rumah atau semi office itu kita nggak perlu pakai printer laser. Pakai printer SmartTank itu kualitas cetak tulisan teks hitamnya udah seperti laser. Dia karena menggunakan tinta pigmen, jadi tidak luntur. Begitu juga dengan kualitas cetak warnanya. Tintanya pakai tinta dye, mau cetak foto, stiker, label, brosur atau apapun buat marketing division, silakan pakai. Hasil kualitas cetaknya udah bagus banget, sama seperti kalau kita pakai atau kita cetak di lab studio. Nah ini yang menurut saya adalah faktor terpenting untuk bisa punya printer dengan harga yang murah tapi kualitasnya bagus dan juga dikasih garansi sampai 2 tahun atau 30.000 cetak. Kita lanjut lagi sekarang, selain daripada kualitas cetak yang bagus,
Investasinya juga kita perlu. Kenapa? Karena kita juga mau printer ini bisa punya heavy duty atau durabilitas untuk mencetak dalam waktu tertentu, tapi dia bisa cetak banyak. Contoh yang saya kasih saat ini adalah si SmartTank HP 750 SmartTank. Kapasitas cetaknya itu sampai dengan 5.000 halaman dokumen teks per bulan. Ya, jadi memang ini printer udah heavy duty dan juga untuk masa garansinya panjang 2 tahun atau 30.000 cetak. Dan dia SmartTank. SmartTank ini artinya printer ini menggunakan tinta botolan. Ini udah pasti super irit. Biaya cetak per lembar sangat-sangat murah. Dan kita bisa pakai printer ini untuk mencetak dengan volume cetak yang sangat tinggi. Jadi printer ini memang multifungsi, multitasking, dan juga dia heavy duty. Nah, ini yang tentunya menjadi pertimbangan utama buat teman-teman waktu pilih printer. Analisanya nih harus benar-benar kuat ya. Seperti yang tadi saya bilang, dari budget, dari kegunaan, dari garansi, dari durabilitas, dan juga dari kualitas cetak. Dan tentunya semua ini juga harus didukung dengan konektivitas. Ya, nanti kita akan bicara konektivitas seperti apa di berikutnya. Kita lanjut di konektivitas. Sebuah printer ini konektivitasnya harus lengkap kalau memang printer ini mau dipakai untuk mendukung pekerjaan di kantor yang kita lakukan di rumah. Ya, contohnya printer ini sudah dilengkapi dengan USB, dengan koneksi LAN atau jaringan network, dan juga bisa wireless. Jadi teman-teman yang pakai printer ini dengan PC, laptop, tablet, Android, iOS itu semuanya bisa terhubung. Jadi kalian hanya perlu satu printer tapi bisa dipakai rame-rame. Mungkin sekitar 10-15 orang dengan berbagai macam perangkat itu bisa connect lewat semua konektivitas yang tadi sudah disediakan. Dan biasanya saat ini semuanya itu menggunakan yang namanya wireless atau jaringan network. Dan printer ini sudah mendukung. Nah, dari semua yang tadi kita udah sampaikan, dari konektivitas, biaya tinta, harga tinta, kos cetak per lembar, durabilitas, dan konektivitasnya udah paling lengkap. Jadi sekarang ini tinggal kebutuhannya dari budget. Buat teman-teman yang lagi cari printer ini, yang buat di kantor atau di rumahan, ada 3 rekomendasi yang sampai saat ini ya, masih saya rekomendasi, yaitu dari HP 750 SmartTank dan juga Canon G7070 dan yang ketiga Epson L6270. Jadi semua 3 tipe printer yang barusan saya sebutkan ini mendukung apa yang tadi saya sudah ceritakan di depan, dan juga mereka menggunakan tinta black pigment dan juga tinta warnanya dye. Jadi printer yang tadi saya sebutkan ini semua ini punya 2 fungsi, sebagai printer kantoran dan juga sebagai printer foto atau printer untuk kreativitas. Jadi semuanya bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat. Semua pekerjaan, semua kegiatan dan produktivitas ada di sini, ya. Berapa budgetnya untuk printer seperti ini? Harganya itu mulai dari 4 juta sampai dengan 5 jutaan. Nah, itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman dapat satu pencerahan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.